Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memajukan dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Budi Dharma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Diploma 3 Akuntansi pada Universitas Geraha Karya Muara Bullian. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 3 Akuntansi, yaitu mata kuliah Statistika. Mata kuliah Statistika merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dalam kegiatan belajar mengajar, saya menerapkan komponen DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Yang dimaksud dengan delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima oleh para mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Statistika adalah mata kuliah ini menyajikan berbagai konsep dasar statistika yang mencakup pengertian dan konsep statistika, pengertian dan jenis variabel penelitian, paradigma dan proses penelitian, jenis dan sumber data, ukuran pemusatan dan ukuran letak data, varians dan standar deviasi, populasi dan sampel, hipotesis dan uji hipotesis, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier, koefisien determinasi, dan bedah penelitian. Dalam mata kuliah statistika, capaian pembelajaran lulusan program studi yang diharapkan mengacu pada 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Adapun CPL Prodi yang diharapkan pada mata kuliah statistika yaitu S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P16, menguasai konsep dasar pengendalian internal. KU1, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. KU3, mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat yang konteks, yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. KK9, mampu di bawah supervisi menghitung varians dalam rangka mendukung pengendalian. KK18, mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak, aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah data, aplikasi presentasi, dan aplikasi akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, dan pengauditan. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah statistika terdiri dari 7 CPMK, yaitu CPMK 1, mampu menjelaskan pengertian dan konsep statistika, pengertian dan jenis variabel penelitian, paradigma dan proses penelitian. CPMK 2, mampu menjelaskan jenis dan sumber data, serta menyajikan data. CPMK 3, mampu mengukur dan menghitung ukuran pusat dan ukuran letak data, serta varians dan standar deviasi. CPMK 4, mampu menentukan populasi, mengaplikasikan teknik sampling, dan menyusun hipotesis. CPMK 5, mampu mengaplikasikan uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linier sederhana dan atau berganda. CPMK 6, mampu mengaplikasikan uji T, uji F, dan koefisien determinasi dalam penelitian. CPMK 7, mampu melakukan bedah penelitian dan menjelaskan analisa yang digunakan, serta melakukan analisa data.
Materi yang disampaikan dalam mata kuliah statistika yaitu 1. Pengertian dan konsep statistika. 2. Pengertian dan jenis variabel penelitian, paradigma dan proses penelitian. 3. Jenis dan sumber data. 4. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data. 5. Varians dan standar deviasi. 6. Populasi dan sampel. 7. Hipotesis penelitian. 8. Uji validitas dan uji reliabilitas. 9. Regresi linier. 10. Uji T dan uji F. 11. Koefisien determinasi. 12. Bedah penelitian. Dalam menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah statistika, saya menyusun bahan ajar dalam bentuk cetak yang telah diterbitkan. Penyampaian materi perkuliahan dilakukan dengan menyampaikan bahan tayang dalam bentuk PowerPoint, video pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan, modul, dan bahan ajar dalam bentuk cetak yang saya susun untuk kebutuhan mata kuliah statistika ini. Itulah unsur delivery yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah statistika. Selanjutnya, unsur interaction. Yang dimaksud dengan interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai. Interaksi yang terus saya upayakan dalam perkuliahan adalah pendekatan Student-Centered Learning atau yang biasa kita kenal dengan SCL, di mana dosen lebih berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dilakukan lebih berpusat kepada aktivitas belajar mahasiswa, bukan hanya pada aktivitas dosen mengajar. Mahasiswa lebih aktif belajar untuk membangun pengetahuan dengan cara mencari dan menggali sendiri informasi yang dibutuhkan. Mahasiswa tidak hanya menguasai isi mata kuliahnya, tetapi mereka juga belajar tentang bagaimana belajar. Learn how to learn. Model pembelajaran yang saya gunakan diantaranya Small Group Discussion, merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan kelompok mahasiswa lainnya atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Saya juga menerapkan model Problem-Based Learning. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan untuk menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus diperhatikan adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman, dan menyenangkan agar mahasiswa dapat berpikir optimal. Metode perkuliahan yang saya terapkan adalah metode pembelajaran ceramah plus, di mana metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Metode ceramah plus yang saya terapkan yaitu: pertama, metode ceramah plus tanya jawab dan diskusi, di mana selama proses perkuliahan, tanya jawab sekaligus diskusi dilakukan agar para mahasiswa dapat menggali, menganalisa jawaban yang ada, dan memperbincangkan topik tertentu sehingga diperoleh informasi sesuai materi pembelajaran. Kedua, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan, di mana para mahasiswa mengikuti demonstrasi yang diarahkan oleh dosen sehingga para mahasiswa memiliki pengalaman belajar secara praktik. Saya juga menerapkan metode pembelajaran eksperimental dalam perkuliahan. Pengelolaan pembelajaran dilakukan di mana para mahasiswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri yang dipelajarinya. Dalam metode ini,
para mahasiswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajari. Itulah penjabaran interaction yang saya terapkan dalam kegiatan pengajaran. Selanjutnya, unsur assessment. Assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur secara objektif hasil belajar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan berbagai indikator yang dikombinasikan. Indikator tersebut adalah kehadiran dengan bobot 10%, tugas terstruktur dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, dan total keseluruhan penilaian sebesar 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran pada mata kuliah statistika yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita bertemu kembali dalam mata kuliah statistika. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan yang kali ini, kita akan membahas tentang jenis dan sumber data, kemudian penyajian data. Sebelum memasuki materi, ada yang tahu apa perbedaan data dan informasi? Apakah data dan informasi itu sama? Beda atau sama? Beda. Oke, kalau beda, bedanya di mana? Ayo, silakan dijawab. Ya, silakan. Langsung jawab. Data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari data yang sudah diolah. Oke, data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari data yang sudah diolah. Oke, terima kasih. Sependapat dengan jawaban teman kalian tadi? Yo. Oke. Data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Jadi ada perbedaan antara data dan informasi. Data itu adalah bahan mentah, sedangkan informasi itu adalah output dari pengolahan data. Oke. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Berarti data setelah diolah menghasilkan informasi, dan informasi ini berarti menunjukkan fakta. Berarti data informasi itu harus fakta supaya dia bisa menunjukkan fakta. Oke. Jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan data kualitatif dan apa yang dimaksud dengan data kuantitatif? Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi. Ya, nih. Karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Misal, wanita itu cantik, pria itu tampan. Cantik, tampan. Berarti dalam data kualitatif dia menunjukkan kata-kata. Kalau cantik dan tampan ini kata benda, kata sifat atau kata keterangan? Kata sifat. Kalau tinggi,
jauh, mudah, sulit, tinggi, kemudian jauh, dekat, sulit, mudah. Itu adalah kata sifat contoh dari data kualitatif. Kenapa dia menggunakan kata? Ya. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka. Misal jarak antara kota Muara Bulian dengan kota Jambi sejauh 60 km. Kita asumsikan 60 km. Nah, yang 60 km inilah data kuantitatif. Oke, sebagai contoh yang lain, jumlah perempuan di kelas ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah laki-laki di kelas ini sebanyak 1, 2, 3. Ada 3 orang. Perempuan 8, laki-laki 3. Data kuantitatif ada tidak? Itu adalah data kuantitatif. Ini contohnya ada IPK 3,59. IPK 3,59. Harapan kalian mau IPK berapa besok pas lulus? 4. Berarti A semua ya? Amin. Saya doakan semoga IPK kalian ketika lulus memang benar-benar 4. Berarti dibuktikan. Oke, tadi datanya adalah laki-laki 3 orang, perempuan 8 orang. Dari data itu, apa yang bisa kamu simpulkan atau kamu tarik kesimpulan dari data laki-laki 3 orang, perempuan 8 orang? Jumlah keseluruhan 11. Oke, jumlah keseluruhan 11 orang. Kemudian apa lagi yang bisa kita tarik kesimpulan? Lebih banyak perempuan dari laki-laki. Oke, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itulah data kualitatif dan data kuantitatif. Oke. Ada yang bisa berikan saya contoh lain daripada yang sudah kita sebutkan tadi? Contoh data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, angkat tangan dulu. Ya, silakan. Contoh data kualitatif yaitu ruangan ini terasa sejuk sedangkan di luar terasa panas. Untuk contoh data kuantitatif yaitu saya memiliki 2 saudara. Oke, terima kasih. Ruangan ini kemudian saya memiliki 2 saudara. Benar itu data kuantitatif? Oke. Sudah bisa membedakan antara data kualitatif dan kuantitatif? Oke. Kita lanjutkan. Data kuantitatif juga bisa dikatakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi data kuantitatif itu bisa data kualitatif yang diangkakan. Nah, untuk contoh di sini kategori baik sekali, baik, kurang baik, dan tidak baik. Ini kan data kualitatif ini. Tapi mau kita kuantitatifkan, maka kita akan memberikan scoring. Baik sekali itu kita kasih nilai 4, kurang baik kita kasih nilai 2, dan tidak baik kita kasih nilai 1. Ya, jadi baik sekali diberi nilai 4, baik diberi nilai 3, kurang baik diberi nilai 2, dan tidak baik diberi nilai 1. Data yang awalnya kualitatif menjadi data kuantitatif. Jadi bisa data kualitatif kita kuantitatifkan. Ya, jadi data yang dalam bentuk kata-kata atau yang menunjukkan kata sifat itu bisa kita rubah menjadi data kuantitatif dengan melakukan scoring. Ya. Dan nanti ada beberapa hal juga yang bisa digunakan dalam mengkuantitatifkan data kualitatif. Ya, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jenis data menurut cara memperolehnya. Jadi tadi ada data kualitatif dan data kuantitatif.
Sekarang ada lagi jenis data menurut cara memperolehnya. Ada data primer dan juga ada data sekunder. Apa yang dimaksud dengan data primer? Data primer adalah ya, data yang secara langsung diambil dari objek oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Jadi kita memperoleh data itu secara langsung dari objek yang sedang kita teliti. Contoh, mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Nah, jadi dia datang sendiri ke penonton untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Kira-kira ada kegiatan wawancara atau tidak nih di data primer? Ya, pasti ada. Dia bisa dalam bentuk wawancara ataupun juga kuesioner. Ya, kita bisa menyebarkan kuesioner ke para penonton. Berarti data primer ini kita memperoleh data tersebut langsung dari objek yang sedang kita teliti ya. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial. Dalam dunia akuntansi, data sekunder ini pasti tersedia banyak. Dan kalau kalian ingin melakukan penelitian, sumber data sekunder itu tersedia banyak, ya, baik secara komersil maupun non komersil. Ya. Misal, ya, kalian ingin meneliti rasio keuangan suatu laporan keuangan perusahaan, maka kalian bisa mendownload annual report dari perusahaan tersebut melalui internet. Ya, kita bisa mendownload annual report. Kita mau dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian kita download dan tinggal kita pilih data dan informasi yang mau kita gunakan sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi dalam data sekunder, apakah kita memperoleh langsung dari objek peneliti? Tentu saja tidak, tapi kita memperoleh data itu dari data yang sudah diterbitkan oleh pihak tertentu. Ya, dalam hal yang tadi adalah annual report atau laporan tahunan suatu perusahaan. Ya. Jadi dari annual report itu kita bisa memilih data mana yang relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Sedangkan data primer tadi kita datang langsung ke objek penelitian. Karena kita mau meneliti preferensi konsumen bioskop, kita langsung nih temuin penonton bioskopnya. Nah, kalau kita mau meneliti laporan keuangan suatu perusahaan, maka kita tinggal download atau mencari laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Ya, bisa melalui media internet ataupun media cetak yang tersedia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Jadi di dalam penelitian, data inilah yang cukup penting. Ya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif, kemudian ada data primer, ada data sekunder. Ya, data-data inilah yang sangat berkaitan dengan penelitian. Ya. Apalagi nanti kalau kalian ingin menyelesaikan studi, tentu akan melakukan penelitian. Nah, kalian akan menggunakan unsur-unsur dari jenis dan sumber data ini dalam menyelesaikan penelitian kalian nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, silakan kalian duduk dengan tegap. Silakan duduk dengan lebih tegap. Coba, saya ingin kalian melakukan kegiatan ini. Silakan angkat kedua tangan kalian seperti ini. Oke, yang kanan maju ke depan. Oke, yang kiri berjalan ke belakang.
Oke, yang kanan dulu majukan ke depan, yang kiri mundurkan ke depan. Oke, sudah? Dipadukan. Oke, dipadukan. Oke. Terus makin cepat, makin cepat. Ayo. Ayo. Ayo, bukan gini ya. Oke, coba. Oke, ada yang bisa? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih penasaran ya? Kita lanjut materinya. Penyajian data. Ya, tadi kita sudah belajar jenis dan sumber data. Kemudian kita akan membahas tentang penyajian data. Ya. Data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, survei, inventarisasi data untuk keperluan analisis dan penyusunan laporan, selanjutnya diolah untuk disajikan dalam bentuk data. Jadi nanti dari data ini barulah akan diperoleh informasi. Oke, ini adalah contoh dari penyajian data statistik dalam bentuk daftar. Ini dalam bentuk tabel, ya, ini ada judul tabel, kemudian ini judul kolom, kemudian ini isi tabel. Ini judul tabelnya. Ya, misal kalian ingin membuat atau menyajikan data jumlah laki-laki dan perempuan pada semester 3 akuntansi, ya maka kalian akan tinggal buat judulnya di sini. Kemudian di sini laki-laki, kemudian di sini perempuan, di sini jumlah. Ya, tadi 8 perempuan, 3 laki-laki dan jumlahnya 11. Ya, maka tinggal diisi seperti ini. Penyajian data statistik dalam bentuk diagram, tapi dia menggunakan simbol. Ya, wah ini simbolnya lope-lope ini. Ya, kemudian ini ada simbol dari beberapa sosial media. Ya, ada Twitter, ada YouTube, ada Google Plus, dan ada Facebook. Oke, dari diagram ini apa yang bisa kalian simpulkan? Facebook lebih banyak Facebook lebih banyak peminatnya. Kenapa kita bisa tahu? Karena dari diagram simbol ini menunjukkan Facebook yang paling tinggi. Oke. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram berbentuk lingkaran. Di sini tinggal kita gunakan 360 derajat. Kemudian kita gunakan proporsi sudut yang sesuai dengan persentase data yang akan kita gunakan. Apakah kalian pernah menggunakan diagram lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Oke, berarti kalian sudah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data itu bisa juga dalam bentuk lain, yaitu penyajian data spasial. Oke, ini adalah contoh penyajian data dengan dua bentuk. Ini ada peta dan diagram. Kemudian ini ada peta dan simbol. Dia menggunakan peta, kemudian simbol dari berbagai negara. Sedangkan ini dia menggunakan peta dan diagram untuk menyajikan data tertentu. Sebelum menutup perkuliahan, saya ingin mengisi daftar hadir kalian dan saya akan panggil satu-satu. Frediana Setiawan, Haryani, Ia Kumairo, Juliana Tri Amelia Wulandari. Demikianlah materi pada pertemuan kita kali ini. Kita membahas tentang jenis dan sumber data, kemudian penyajian data pada pertemuan ketiga mata kuliah statistika. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.